Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di dunia dan di hari akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikitnya tentang keadaan dunia, keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam buku-buku sejarah seperti Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi rahimahumullah wa hafizahumullah taala, mereka mengatakan dalam kitabnya bahwa terdapat potret yang sangat mengerikan sekali, seakan manusia saat itu hidup di bawah kegelapan yang sangat nyata. Bahkan kalimatnya adalah saat itu mereka hidup dalam keadaan kaki dan tangan terbelenggu dan tidak memiliki sedikit pun harapan pada orang-orang sekitarnya dan tidak tahu mereka harus berharap kepada siapa. Itu bayangkan teman-teman, tidak ada kesempatan hidup yang baik bagi mereka yang tinggal dalam keadaan tidak memiliki harta, serba kecukupan dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab." Artinya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, saat itu Allah melihat terlebih dahulu kepada seluruh penduduk bumi. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala murka sekali kepada mereka, orang Arabnya ataupun orang non-Arabnya. Artinya semua manusia saat itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian saat Allah melihat sebelum diutus Nabi SAW, melihat keadaan bumi, ternyata semua yang mereka lakukan persis membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali hanya segelintiran orang, sedikit sekali dari ahli kitab yang masih Allah redoi. Artinya masih ada. Nah, ternyata Allah murka gitu. Artinya Allah murka, maka yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah, mungkin dari perbuatan kesyirikan, kemudian hal-hal yang buruk seperti yang akan kita sebutkan ini. Di dalam dua kitab itu yang tadi kita sebutkan bahwa ada beberapa hal. Contoh misalnya yang terjadi pada saat itu adalah khususnya di orang India, terjadinya adanya kasta gitu. Ada kasta yang paling tinggi, ada yang menengah dan seterusnya, dan ada kasta yang paling bawah. Mereka manusia. Bahkan kasta yang paling bawah itu adalah orang yang sudah lagi tidak dianggap sebagai manusia. Mereka hidup hanya untuk diperbudak. Seperti bukan manusia, bahkan lebih keji dari binatang, teman-teman. Itu sampai ada kasta yang seperti itu. Adanya budak, perbudakan, jual beli budak, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat syariat Islam, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau marah saat mendengar bahwa salah satu gubernurnya di negeri Syam, anak gubernurnya dari negeri Syam, yaitu negeri Mesir, Amr ibn al-As memiliki salah satu putra, kemudian putranya ini melakukan kezoliman, memukul kepala pemuda Nasrani, bayangin, tanpa ada kesalahan sedikit pun, karena saat itu mereka sedang menonton pacuan kuda, biasa para pemuda menonton hal seperti itu dan seterusnya saat itu. Kemudian tiba-tiba anaknya sahabat mulia Amr ibn al-As, gubernur Umar ibn Khattab di negeri Mesir, tiba-tiba dia memukul kepala pemuda Nasrani dengan secara zalim, tidak ada sebab apapun. Kemudian tiba-tiba pemuda ini lapor kepada ayahnya, dan ayahnya dari negeri Mesir pergi berjalan menemui Umar ibn Khattab, pemimpin yang kaum muslimin saat itu. Kemudian akhirnya diadili oleh Umar ibn Khattab untuk dikisos, dan terjadilah kisos hukuman dan seterusnya. Dan terakhir Umar berkata, "Mata sta'badtumun nasa wa waladatuhum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kalian ini memperbudak manusia? Padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka semua dalam keadaan merdeka. Maka sejak kapan kalian menjadikan mereka seorang budak? Itu lihat teman-teman, sebelum datangnya Islam, ternyata ada model manusia yang menjadikan sebagian manusia yang tidak memiliki harta sebagai budak, bahkan lebih hina dari binatang itu sendiri. Subhanallah, itu di India. Harta mereka boleh diambil, wanita mereka boleh dipakai, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka disuruh hidupnya tidak mendapatkan sedikit pun kesenangan, tidak boleh mereka memegang harta. Diperbudak akhirnya, menjadi budak. Mereka lahir sudah pasti jadi budak karena lahir dari keluarga sana, tapi tidak dalam Islam. Itu ucapan Umar. Mata sta'badtumun nasa wa waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian ini memperbudak manusia? Padahal mereka itu saat dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Gitu. Itu terjadi. Kemudian lihat lagi yang terjadi sebelum datangnya Islam tentang kaum wanita, bahwa di zaman itu khususnya di India,
bahwa jika ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, maka wanita itu secara otomatis tidak berhak lagi dimuliakan, tidak berhak lagi mendapati tempat, bahkan tidak boleh baginya menikah dengan laki-laki yang lain, dan bahkan akhirnya itu membuat wanita ini menjadi lebih memilih untuk bunuh diri, karena tidak akan lagi dihormati seorang wanita saat ditinggal wafat oleh suaminya gitu. Saat itu teman-teman. Tapi apa yang terjadi dalam Islam? Enggak. Bahkan Rasulullah SAW, lihat sabda Rasulullah SAW, "As-sa'i ilal armalah kal mujahid fi sabilillah." Siapapun yang berusaha menolong, mengurusi armalah, artinya wanita-wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka dia sungguh seperti mujahid, seperti sedang melakukan jihad, puncak amal di agama Islam, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Islam mengajarkan seperti itu. Kemudian yang terjadi di zaman itu, sebelum datangnya Islam, teman-teman, yang ketiga nih, tentang anak wanita. Tentang anak wanita, bagaimana saat itu anak wanita dianggap sebagai aib. Jika ada keluarga, ibu ada istri yang sedang mengandung, kemudian melahirkan anaknya adalah wanita, maka sungguh mereka menganggap bahwasanya ini adalah suatu kehinaan. Karena zaman itulah zaman peperangan, harus berperang dengan kabilah-kabilah lain, harus berperang dengan negeri-negeri lain. Sehingga kalau lahir anak perempuan, maka itu menunjukkan kelemahan, kehinaan, dan seterusnya. Bahkan riwayatnya teman-teman, saat itu jika mereka, bangsa Arab, kalau ini khususnya bangsa Arab ya teman-teman, jika mereka ingin melahirkan seorang ibu, mereka akan pergi ke tempat yang sangat jauh dari desanya. Jauh sekali, tempat jauh sekali. Kemudian saat mereka ingin lahir, digalilah tanah di sebelah ibu yang akan lahir tadi. Digali tanah. Ternyata itu kuburan, teman-teman. Jika yang lahir adalah anak perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup. Karena itu sebuah simbol kehinaan bagi mereka di zaman itu, sebelum datangnya Islam. Gitu. Maka mereka akan kubur hidup-hidup. Kemudian mereka akan kembali lagi ke desa seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi jika yang lahir, yang keluar adalah anak laki-laki, maka sang ayah akan mengambilnya, menciumnya, dan lari ke desa, mengelilingi desa untuk membanggakan anakku laki-laki, anakku nih, anakku, dan seterusnya. Itulah zaman sebelum datangnya Islam. Jika yang lahir anak perempuan, maka dia akan dikubur hidup-hidup. Karena anak perempuan di zaman itu dianggap sebagai simbol kehinaan, kelemahan, dan tidak ada kemuliaan sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Lantas lihat syariat kita. Rasulullah SAW sejak datang Islam, Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya inilah yang paling menghormati derajat kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak putri, kemudian orang tuanya bisa mendidiknya dengan baik, memberikan kasih sayang yang baik, kemudian memberikan pengajaran, pendidikan, merawatnya, dan sabar dari ujian-ujiannya yang ada, maka 3 anak perempuan itu kelak akan menjadi tameng baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Kemudian para sahabat wanita berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika 2? Ya Rasulullah, 2 juga dong." Kemudian kata Rasul, 2 anak perempuan juga. Bagi yang bisa sabar, mendidiknya dengan baik, memberikan kasih sayangnya, merawatnya, maka keduanya akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan, kalau saja ada di antara mereka yang mengatakan 1 anak perempuan, maka Rasul pun akan mengucapkan demikian. Dan saat Rasulullah SAW hidup, sebelum Rasul diutus jadi Nabi dan Rasul, itu sampai usia 40 tahun, Rasul memiliki putri yang sangat banyak. Ada Ummu Kulsum, ada Zainab, kemudian ada Fatimah, ada Ruqayyah. Itu tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Yang padahal saat itu Rasul hidup di zaman jahiliyah. Tapi banyak orang yang akhirnya, kaum muslimin itu sendiri, sebagian di antara kita, gitu, malah menuduh agama kita ini tidak memperlakukan wanita dengan baik. Padahal siapa yang menyelamatkan wanita gitu, dari zaman jahiliyah tadi? Mungkin kalau tidak datang Islam, teman-teman, itu akan berlanjut ke semua negeri. Maka tidak akan ada lagi wanita. Gitu. Kalau tidak datangnya Islam. Lihat, itu yang terjadi sebelum datangnya Islam. Begitu, teman-teman. Kemudian yang terjadi berikutnya tentang pajak pemerintah, pemimpin negeri, khususnya ini di Persia dan Romawi, teman-teman. Para pemerintah, para pemimpin mencekik rakyatnya dengan pajak yang sangat tinggi. Pajak sangat besar. Bagaimana mereka itu memeras tenaga rakyat. Rakyat dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk membayar pajak gitu. Maka setelah itu rakyat lebih memilih untuk hidup sederhana, untuk membayar beban pajak yang sangat besar. Bahkan sering, tidak sedikit di antara mereka yang harus menjual anak-anak mereka untuk menutup pajak, untuk menutup beban hidup yang dibebankan oleh pemerintah dan pemimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi, teman-teman. Pajak sangat besar, sangat mahal, dan sangat memberatkan rakyat. Tapi lihat Islam. Lihat Islam, teman-teman. Tidak ada dalam Islam kecuali zakat. Hanya ada zakat yang wajib. Itu pun wajib bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki harta dan mencapai nisabnya. Dan saat mencapai nisabnya harus dilihat, dipertahankan selama 1 tahun. Jika tidak berkurang selama 1 tahun, maka barulah dia wajib mengeluarkan zakat, dan itu pun 2,5%-nya. Itu bayangkan, teman-teman. Itu zakat. Tapi subhanallah, hasilnya luar biasa. Gitu. Nah, tidak terjadi pada saat zaman itu Persia Romawi. Tidak ada 2,5%, tidak ada pencapaian nisab, tidak ada harus ditunggu harta selama setahun, tidak ada. Bagi siapa yang punya uang, maka harus bayar pajak tiap tahunnya.
mampu atau tidak mampu, gitu. Punya hartanya mencapai nisab ataupun tidak mencapai nisab, telah bertahan selama setahun ataupun tidak bertahan selama setahun, dan seterusnya. Nah, jadi pada saat itu masyarakat hidup dalam beban yang sangat luar biasa ngerinya, teman-teman. Kemudian hukum di zaman itu adalah hukum rimba. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya semua harta dan wanita adalah milik semua orang. Bayangkan, teman-teman. Maka mereka yang kuat akan masuk rumah orang siapapun dengan paksa. Kemudian mengambil hartanya, mengambil anak perempuannya, dipakai. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Dan tidak sedikit di antara mereka yang menjual belikan wanita. Bahkan wanita itu dijadikan sebagai alat judi, perjudian. Saat itu, teman-teman, siapa yang memuliakan wanita kalau bukan Islam? Siapa yang memuliakan wanita kalau bukan Islam? Gitu. Nah, kemudian pajak, tadi berbicara tentang pajak, gitu kan, sangat mencekik rakyat sekali, subhanallah, gitu. Dan mereka bebas mengambil rakyat, mengambil harta rakyat dan seterusnya. Kemudian juga mereka memiliki satu bangunan yang mereka anggap ini adalah bangunan yang sangat besar, yang sangat diagungkan. Bahkan memang sampai sekarang masih ada bangunan itu. Bangunan itu adalah Colosseum. Tapi tahukah teman-teman apa isi dari Colosseum itu? Gitu. Ternyata isinya adalah acara perkelahian antar manusia dengan manusia, atau seringnya manusia dengan binatang buas, budak dengan binatang buas. Diadukan di tempat Colosseum itu, kemudian disaksikan oleh para pemimpin, oleh raja mereka, Persia, Romawi, dan seterusnya. Jadi mereka hanya ingin tertawa-tawa, tapi caranya seperti itu, mengadukan antara manusia dengan hewan buas. Kemudian disiapkan juga selokan-selokan yang berada di sekitarnya itu untuk mengalirkan darah-darah yang tumpah di tema itu. Lihat, mereka yang menganggap bahwasanya ini peradaban luar biasa, tapi isinya seperti apa? Isinya seperti apa, teman-teman? Gitu. Isinya seperti apa? Kalau dalam syariat Islam, subhanallah, satu tetes darah muslim saja, jika ditumpahkan secara zalim, maka itu lebih berat dosanya daripada Ka'bah yang dihancurkan. Bayangkan, teman-teman. Ketika Ka'bah dihancurkan, itu tidak lebih berat dari satu tetes darah muslim, mukmin yang ditumpahkan secara zalim. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat la'allahum yashkurun." Sungguh kami telah muliakan manusia dari semua makhluk-makhluk Allah lainnya. Yang paling Allah muliakan adalah Bani Adam, manusia. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit potret atau gambaran kehidupan manusia sebelum datangnya Islam. Bahkan mereka saat menjumpai datangnya Islam, kemudian menjumpai sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang pergi ke setiap negeri-negeri, membuka negeri itu dan memberikan syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini. Mereka lebih cinta dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu dan berharap agar mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin negeri mereka. Mereka lebih menginginkan sahabat-sahabat Rasulullah ketimbang para pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadaburnya apa? Apa hikmah dan pelajarannya? Teman-teman, lihat saat Allah utus Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahunnya ini, gitu. Kemudian Rasul berdakwah 23 tahun sehingga genap usianya 63 tahun. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam waktu yang singkat. Jarak antara Rasul SAW dengan Nabi Isa AS 500 tahun lebih. Ada yang mengatakan 569 tahun jaraknya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa AS. Tapi dengan waktu 23 tahun saja, sampai Rasul wafat 23 tahun. 40 tahun diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian setelah 23 tahun Rasul berdakwah, Al-Quran turun, Rasul SAW wafat. Apa yang terjadi? Semua terbenahi. Kezaliman pajak tidak ada, kemudian penghinaan kepada wanita tidak ada, sesembahan kepada selain Allah tidak ada, dan seterusnya. Subhanallah, dengan waktu yang singkat, gitu. Kemudian ditambah usia Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan beliau 1 tahun lebih sedikit. Kemudian Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan 13 tahun kurang lebih. Maka belum genap 50 tahun, tapi subhanallah, Islam telah memberikan cahaya kepada seluruh negeri. Bahkan saat itu bumi Eropa dari abad 4 setelah Masehi, abad 4 Masehi sampai 10 Masehi, itu Eropa dalam keadaan gelap gulita, bahkan tidak ngerti sedikit pun tentang bersih-bersih, tidak ngerti sedikit pun tentang mandi, tidak ngerti sedikit pun tentang toharoh. Bahkan mereka meyakini kotoran yang berada di tubuh mereka, yang di kepala mereka, itu adalah sebuah kesucian. Mereka tidak kenal baca, tidak kenal menulis, tidak kenal bermuamalah yang baik dengan seperti apa, tidak kenal toharoh bersuci, tidak kenal yang namanya bersih-bersih, wewangian, parfum, tidak kenal. Dan masih banyak lagi hal-hal yang gelap di Eropa. Tapi saat datang Islam, maka Eropa menjadi Eropa yang saat ini kita lihat. Itu semua berkat siapa? Kaum muslimin, teman-teman. Bahkan banyak di antara Paulus di zaman itu yang mengirimkan anak-anak mereka untuk pergi mempelajari Islam di negeri Andalus.
Spanyol saat itu. 800 tahun Islam memimpin dunia dari daratan bumi Eropa. Lihat teman-teman, dalam waktu yang singkat gitu. Maka hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau kita mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti ajaran Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'anul Karim akan memberikan perubahan pada diri kita, bahkan memberikan perubahan dalam waktu yang tidak lama gitu. Itu teman-teman. Itu buktinya saat Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran, Rasul dakwahkan, maka semua tadi peristiwa gelap itu terselesaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Islam yang berada dalam Al-Quranul Karim. Maka siapa saja yang mengikuti Al-Quranul Karim, dia akan seperti Rasul SAW, kehidupannya akan baik dunia akhirat. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka ia akan kembali seperti zaman jahiliyah yang seperti tadi kita sebutkan, keadaan manusia, keadaan bumi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka para ayah, para orang tua, jangan jauhkan generasi, anak-anak, bapak dan ibu semuanya dari ajaran Al-Quran Karim, dari membaca Al-Quran Karim, dari menghafal Quran Karim. Penuhilah masjid-masjid dengan pengajaran Al-Quran Karim beserta pengajaran isi kandungan Al-Quran Karim. Karena terbukti dalam waktu yang singkat, Al-Quran Karim dengan sunnah ajaran Rasul SAW bisa merubah dunia yang sebelumnya gelap gulita. Wallahu ta'ala a'la wa alam shawab. Peganglah Al-Quran Karim, ikutilah ajarannya dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.